Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Isra Faiza, mahasiswi PPG Prajabatan IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pedoman observasi perkembangan peserta didik, mata pelajaran pemahaman tentang peserta didik, dan pembelajarannya. Yuk simak pedomannya. Baik, yang pertama ada etnik. Di sini saya memiliki 4 poin pernyataan. Yang pertama, peserta didik berasal dari suku Jawa. Yang kedua, peserta didik berasal dari luar suku Jawa. Ketiga, peserta didik berinteraksi dengan teman beda etnis. Dan yang keempat, apakah peserta didik bekerja sama dengan teman beda etnis? Selanjutnya ada kultural. Nah, dalam kultural ini saya memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama, peserta didik memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua, menghargai teman yang berbeda agama. Dan yang ketiga, apakah peserta didik berteman dengan teman yang memiliki logat bahasa Indonesia yang berbeda. Selanjutnya ada status sosial. Dalam status sosial, saya memiliki 2 poin pernyataan. Yang pertama, apakah orang tua bekerja? Dan yang kedua, apakah memiliki hubungan baik dengan keluarga? Dan selanjutnya ada minat. Di sini saya memiliki 6 poin pernyataan. Yang pertama, apakah peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran? Yang kedua, peserta didik memperhatikan ketika proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik apakah gemar membaca? Apakah peserta didik gemar menghitung? Apakah peserta didik gemar bernyanyi? Dan yang terakhir, peserta didik gemar melukis. Pada profil yang selanjutnya ada perkembangan kognitif. Nah, pada perkembangan kognitif ini saya memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama, apakah peserta didik mampu memahami penjelasan dari guru tersebut? Yang kedua, apakah peserta didik aktif bertanya saat pembelajaran dimulai? Dan yang terakhir, apakah peserta didik dapat melakukan operasi hitung dengan baik? Selanjutnya ada kemampuan awal. Nah, pada kemampuan awal ini, saya juga memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama itu, peserta didik memiliki pengetahuan dasar tentang materi yang akan disampaikan. Yang kedua, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Dan yang ketiga, peserta didik memiliki pengalaman tentang materi yang akan disampaikan. Oke, next ada gaya belajar. Nah, dalam gaya belajar ini, saya memiliki 4 poin pernyataan. Yang pertama ada peserta didik memahami materi yang akan disajikan dengan gambar. Yang kedua, peserta didik lebih menyukai penjelasan dari guru. Yang ketiga, peserta didik memahami materi yang dilakukan dengan membaca dan jalan-jalan kecil atau menggerakkan anggota tubuh. Dan yang keempat, peserta didik membaca dan menulis kembali agar materinya masuk. Selanjutnya ada motivasi. Nah, di sini motivasi saya memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama, peserta didik semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya. Dan yang ketiga, peserta didik mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Selanjutnya ada perkembangan emosi nih. Pada perkembangan emosi, saya memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama, peserta didik marah apabila pendapatnya tidak diterima. Yang kedua, peserta didik marah apabila diejek oleh teman-temannya. Dan yang ketiga, peserta didik bersikap tenang apabila teman mengumpulkan tugas. Yang selanjutnya ada perkembangan sosial. Nah, di perkembangan sosial ini saya juga memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama, peserta didik memiliki banyak teman di sekolah. Yang kedua, peserta didik memiliki teman ketika di rumah. Dan yang ketiga,
peserta didik bekerja sama dengan baik saat ada tugas kelompok di sekolah. Nah, dan yang terakhir ada perkembangan moral. Pada perkembangan moral ini, saya memiliki 3 poin pernyataan. Yang pertama, bersikap sopan santun apabila bertemu dengan guru atau saat berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Dan selanjutnya yang terakhir itu ada perkembangan motorik. Pada perkembangan motorik, saya memiliki 4 poin pernyataan. Yang pertama itu, peserta didik menyukai olahraga. Dan yang kedua, peserta didik mengikuti pelajaran olahraga dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mengikuti senam Jumat dengan semangat dan energik. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menghasilkan karya kerajinan. Baik, jadi seperti itu beberapa indikator dari ke-12 profiling pemahaman peserta didik. Yang pertama itu ada profiling etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, moral, dan motorik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.